Jadi siksa kubur itu sebenarnya ada, kata ibu. Kalau sepanjang hidupnya orang itu yang musyrik atau penista agama atau apa, itu yang di bawah, Mang. Ngelihat itu mukanya itu. Dan si batu fosil itu, Mang, dimasukin ke gelas yang ada itu. Itu ya wallahu alam ya. Omset tambah meningkat, Mang. 1 bulan itu bersih kita bisa nyampe 80 juta. Kalau ibu saya yang cerita itu, saya kayak ngeleak gitu. Merinding. Minum. Asli merinding pisan. Lemes sumpah. Demi Allah, demi Rasulullah. Tuh. Di bawah remang lampu petromak tua, seorang pedagang tunduk duduk bersila. Di hadapannya terdapat kelapa yang tak biasa, yang sudah diberi bunga, dibacai mantra. Kelapa itu bukan sekedar buah belaka, tapi wadah janji dengan alam tak kasat mata. Buah yang harusnya berkhasiat baik ini dijual dengan ritual oleh kerabat Mas Kibau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Senang sekali hari ini kita ketemu lagi ya. Dan sudah kita siapkan narsum yang dulu pernah tampil di Malam Mencekam, Mas Kibau. Apa kabar Mas Kibau? Alhamdulillah baik, Mang. Mas Kibau, kisahnya yang ini sebelumnya. Yang belum nonton, nonton dulu ya. Dan ada sambungan dengan kisah yang ini. Iya. Yang ini kejadian tahun 2019 ya. 2019. Di mana Mas Kibau terlibat kasus pesugihan. Waduh, kasus pesugihan nih. Bukan kasus korupsi ya. Bukan. Ini kasus pesugihan. Seru nih ceritanya. Jadi Mas Kibau selain masih aktif di penggalian kubur aktif, ya. Melakukan hal yang kurang terpuji begitu ya. Bagaimana kisahnya? Jangan kemana-mana, nanti kita nonton bersama. Apa kegiatan sekarang Mas Kibau? Sekarang lebih ke servis HP. Servis HP? Ya, teknisi servis HP. Rame? Ya alhamdulillah ada aja. Gitu. Itu Kibaunya sambil dikasih makan? Masih. Masih tetap Kibau namanya ya? Masih. Jadi namanya Kibau itu sobat harus tahu itu ada sejarahnya juga ya? Iya. Mang Kibau itu film kartun yang menarik sekali. Ya. Baik sobat, mudah-mudahan selalu sehat dan tentu saja rezekinya melimpah ya. Amin. Saatnya kita nonton bersama kisah dari Mang Kibau. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ya, ini dia Mang Kibau. Jadi ini saya ingin menceritakan di tahun 2019 emang ya. Setelah cerita saya yang part pertama itu, saya merantau di Serang. Jadi untuk proyek pembangunan gitu kan. Setelah 2019 akhir itu, proyek itu sudah habis lah, udah habis kontrak gitu kan. Saya pulang makanya, membawa hasil dari perantauan itu kan. Pulang itu datang di Cirebon itu saya hari Rabu. Ya seperti umumnya namanya kita pulang dari rantauan kan. Kita ya menghabiskan waktu dengan anak istri dan keluarga. Nah pada suatu ketika itu terjadinya itu di hari Jumat ya. Ya seperti yang diketahui. Kalau setiap hari Jumat itu kan kita sebagai laki-laki kan melakukan salat Jumat ya emang ya. Nah di situ malam Jumat itu saya ketemu dengan guru ngaji saya di masa kecil saya ya. Itu namanya Ustadz Wais. Sebelum salat Jumat itu ya saya salam, ngobrol dan lain-lain gitu kan. Dan kebetulan di waktu salat Jumat itu saya satu saf
sama beliau. Dan ketika sholat Jumat, rakaat pertama kita tidak ada kejanggalan lah gitu ya. Pas ketika rakaat kedua di sujud akhir, di sujud akhir Ustadz Wais itu yang lain sudah pada duduk di tahiyat akhir, si Ustadz Wais ini nggak bangun-bangun, sampai kita udah salam, sampai ya doa setelah sholat, si Ustadz ini belum bangun. Akhirnya saya inisiatif lah untuk menepak gitu kan. Tetap dia nggak bangun. Akhirnya saya coba dorong sedikit dan ya wallahu alam ya, kebesaran Allah, dia itu jatuh dan ternyata di situ dia meninggal pada saat sholat Jumat. Warga sekitar yang masih ada di masjid itu heboh karena ketika beliau terjatuh dan kami yang ngebantu di situ ngelihat wajahnya itu, ternyata dia posisi sudah meninggal tapi tersenyum. Akhirnya di situ warga sekitar ya inisiatif lah untuk memandikan atau apa gitu kan. Akhirnya saya ditugaskan untuk menggali kubur waktu itu setelah sholat Jumat itu kan. Saya ke tanah wakaf lah untuk menyiapkan liang lahat di situ. Nah setelah kita menyiapkan, saya membawa pacul dan peralatan yang lain ya, Bang. Itu wah subhanallah, namanya ya mungkin bisa dikatakan alim ulama ya Mas ya. Itu ketika kita menguburkan itu sangat wangi sekali. Seperti apa ya? Kalau omongnya kasarnya parfum yang dibanjurkan gitu loh. Itu posisi siang panas terik tapi nggak merasakan panas kita yang ngegali itu Mas. Terus ketika kita cangkul demi cangkul itu harum itu semakin kuat lah, semakin kuat. Akhirnya di situ saya kontek-kontekan dengan teman yang sedang memandikan. Nah di tempat pemandiannya pun itu sangat wangi. Sampai ya saya nanya kan, gimana? Ini Ustadz Wais. Wah gila Mas, ini wangi sekali katanya. Bahkan ketika dimandikan apa itu wajahnya itu tersenyum Mas. Wah subhanallah kata saya itu. Kalau di kuburan gimana kata dia. Ini saya juga aneh kata saya itu. Seperti melati yang benar-benar strong banget wanginya itu. Pada ketika sudah dimandikan itu disolatkan kan ya Bang. Disolatkan pun itu yang di masjid itu Bang, yang lagi nyolatin itu pada menyium wanginya itu. Pas sudah setelah menyolatkan, akhirnya dibawakan ke pemakaman. Ketika di pemakaman itu yang bawa keranda itu wanginya nggak hilang itu sama sekali, malah tambah kuat. Akhirnya saya disuruh dengan Pak DKM kan, AA di bawah nerima jenazah. Oh iya Pak siap. Karena saya nawaitunya, oh ini guru saya gitu kan. Jadi nawaitunya saya ingin membantu juga. Karena dia juga udah memberi pendidikan ke saya gitu kan, secara agama. Akhirnya saya menguburkan. Ketika muka itu mau dihadapkan ke tanah kuburan gitu, itu kebesaran Allah ya. Ketika kita mau menghadapkan ke yang lahat itu si jenazah itu tersenyum. Seolah-olah kayak apa ya, memberi pesan, saya nggak apa-apa kok gitu loh. Tersenyum lah gitu tuh. Akhirnya di situ sudah dikuburkan kan papan apa. Ketika dikuburkan itu, di atas kuburannya itu seperti ya kebesaran Allah. Namanya burung itu seperti burung dikasih makan pada datang ke kuburannya itu. Itu burung dara. Padahal di situ nggak ada yang nggak ada yang ternak atau melihara ya. Wah itu warga itu sangat jadi buah bibir ya di situ. Wah subhanallah.
ini mungkin ya husnul khotimah kata orang-orang kan. Ini dia karena penilaian warga-warga mungkin orang yang baik gitu kan. Wah gila katanya ini Ustadz kok bisa seperti ini. Semasa hidupnya apa yang dilakukan Ustadz ini? Dia itu selalu mengajarkan anak-anak muda untuk mengaji setelah sholat maghrib. Ya kegiatan-kegiatan positif lah. Terus dia juga menyantuni anak yatim. Jadi ada di tetangga saya itu beberapa anak yatim itu yang omongan kasarnya itu dihidupkan oleh dia. Padahal dia itu kan usaha kecil-kecilan, Mang. Jadi usahanya itu dia tuh seperti apa sih, bikin seblak gitu loh istrinya itu. Tapi ya anak yatim yang di sekitaran dia itu ya disantuni oleh dia. Bahkan janda-janda disantuni. Ya mungkin karena amal ibadahnya dia gitu kan. Di kejadian kuburan itu seperti itu. Akhirnya saya pulang dari kuburan itu, saya ya seperti biasa bebersihkan. Itu namanya pacul, lagi dibersihin itu, Mang. Itu bau wanginya itu nggak hilang sama sekali, Mang. Sampai saya di situ manggil ibu saya, "Mi, sini. Ada apa, A?" "Ini tadi abis ngubur Ustadz Wais, kok masih wangi banget." "Tuh," kata ibu saya, "contoh Ustadz Wais. Selama hidupnya dia itu selalu hanya amal ibadah yang dilakukan," katanya. Menyantuni anak yatim, janda-janda. Dan dia tanpa berpikir ya duniawi gitu loh, Mang. Semata-mata dia itu tuh ya untuk lingkungan dia itu gitu loh, untuk membantu. Ada orang yang kesusahan apa, dia selalu respon cepat. Bahkan ya mohon maaf, ada orang yang nggak punya pun gitu, Mang, minta ke dia, itu langsung tanpa berpikir panjang gitu. Oh di situ kan saya tuh, ini gambaran orang soleh gitu ya. Dan ini bukan hanya saya yang berbicara seperti itu, warga sekitar pun ya jadi buah bibir akhirnya di situ. Jadi topik pembicaraan di situ. Setelah kejadian Ustadz Wais itu saya ya seperti biasa saya nyerpis HP. Nah di situ 2 minggu setelah kejadian itu, di situ saya ada pengumuman di masjid itu, ada salah satu warga yang meninggal. Kita sebut aja namanya Mas Hero ya. Mas Hero, dia itu meninggal, cuman tabiatnya dia itu sepanjang hidupnya ya mungkin merugikan lah untuk warga sekitar. Karena dia, ya maaf, dia doyan mabok dan bisa dikatakan apa ya, penista agama. Jadi kalau kita berbicara tentang agama apa itu, dia selalu ngekat-ngekat dan membandingkan dengan agama yang lain gitu. Contohnya misalkan, kita tahu lah, misalkan di Al-Baqarah ayat 285 gitu kan, la yukallikullahu nafsan illa wus'aha gitu kan. Di situ kan membicarakan setiap kesulitan pasti ada apa, jadi Gusti Allah itu memberi kesulitan di luar, tidak akan di luar kemampuan kita gitu kan. Nah dia itu selalu menyangkal, ya Gusti Allah mau ngasih kemudahannya gimana kalau orangnya tidak mau bekerja apa, sedangkan di Al-Quran itu kan sudah dijelaskan kan. Ya dia selalu menyangkal di situ gitu loh. Jadi setiap agama yang kita pelajarin apa yang udah ada di Al-Quran apa, selalu dia didebat terus ya. Didebatin terus gitu loh. Tapi dia ngerti ya. Dengan Al-Quran tahu gitu. Tahu. Ya? Nah akhirnya di situ ya mungkin warga sekitar dia nggak respect lah ke dia. Jadi pas ketika dia meninggal pun warga sekitar itu nggak ada yang mau bantu gitu, makanya. Karena saya memang udah nazar saya dari awal itu nawaitunya untuk membantu ke sesama umat gitu kan. Akhirnya saya menawarkan diri ke keluarganya. Padahal di situ warga sekitar udah nggak ada yang mau. Untuk menggali kubur pun dia nggak ada yang mau, Mang. Nggak ada yang mau. Akhirnya saya menawarkan diri. Di situ kita orang berlima, Mang. Orang berempat itu dari keluarganya dia ya.
dari sepupunya atau apa, dan satu itu di saya. Ya mungkin kita berbicara lagi apa yang kita tanam itu yang kita tuai gitu kan. Ketika penguburan, sesi penguburan itu Mang, kita macul tanah. Kalau yang biasa kan ya umum lah, biasa gitu kan. Nah kalau ini kita macul itu nggak bisa Mang. Seolah-olah kayak yang kita pacul itu batu, susah sekali. Akhirnya di situ saya nelpon kiai kan, yang di warga sekitar itu. Pak, ini gimana ya? Kok maculnya ini susah banget kata saya. Kenapa Mas? Kita macul itu nggak bisa Pak. Seolah-olah itu kayak ditolak aja gitu, kayak batu kita macul itu. Nah di situ kiai itu datang. Entah kiai itu baca apa di satu ember air itu. Setelah baca, Bismillah Mas. Nah itunya kita ngebantu orang. Akhirnya si air itu disiramin lah ke tanah kuburan yang kita mau gali itu. Yaitu kebesaran Allah lagi. Di situ kita mulai agak bisa lah gitu. Agak bisa dengan bantuan kita selalu nyiramin air. Maksudnya biar tanah itu gembos gitu kan. Nah nggak sampai di situ keanehannya. Ketika kita macul selang berapa ya? 30 sentian lah Mang. Si pacul itu 2 pacul Mang. Patah tangkainya. Patah. Akhirnya ya mau gak mau kita gantian kan dengan yang lain. Dengan paculnya mereka. Itu kita orang 5 itu saling gantian. Tidak seperti umumnya yang kita macul paling setengah jam atau sejam itu beres. Itu sesi itu sampai 2 jam lebih. Kita baru kelar. Sampai kata temen juga ini ya sama keluarganya itu saya nanya, ini kenapa ya seperti ini gitu loh. Selama saya jadi penggali kubur saya baru ngalamin seperti ini. Apa karena tabiatnya kah seperti ini kata saya itu. Ya udahlah mau gimana lagi. Mungkin sebagai tetangganya pun tahu hero itu seperti apa kata dia. Ya tahu sih cuman kok seperti ini gitu kan saya. Yaudah kita lanjutin aja. Itu keluarganya pun udah pasrah Mang. Di situ udah ya Bismillah. Di situ saya masih gali kubur apa. Dan akhirnya udah selesai kan Mang. Itu kita kan bikin panjangnya itu 2 meter lebih 16 cm Mang. Si jenazah itu datang Mang. Itu keluarganya yang di bawah kan. Nah di situ ketika mau dikuburkan Mang. Ya wallahu a'lam. Itu dilihat keanehan-keanehan beliau. Itu yang paling tingginya 160 dengan kuburan yang 2 meter. Logikanya itu pasti bisa masuk Mang. Itu mentok lagi Mang. Jadi nggak bisa masuk lagi dia. Akhirnya saya di situ inisiatif. Kita bikin panjang lagi aja. Bikin panjang tambah 10 cm lagi. Itu nggak bisa lagi. Sampai 3 kali berturut-turut seperti itu. Sampai pihak keluarganya itu adiknya ngomong dengan dia nangis ya. Udah ditekuk aja kakinya. Ditekuk aja. Nah ketika ditekuk mau dikuburkan itu mukanya mau diadepin ke tanah. Yang di bawah itu kaget Mang. Sampai itu mau dilempar. Kata saya kenapa? Itu yang di bawah Mang. Ngelihat itu mukanya itu Mang. Seperti nyirit gitu loh. Tapi kebakar. Tapi ketika saya ke bawah ya seperti biasa. Jadi hanya yang dilihatin itu yang saudaranya itu. Akhirnya di situ udah kata Ustadz kita baca apa gitu kan Ustadz. Kita kuburin situ. Ketika papan mau dipasang itu Mang. Itu ada suara kayak gitu. Astagfirullah kata situ. Ini apa? Akhirnya di situ udah dipaksa kan kita. Di sesi pembacaan doa, tanah yang tadinya muncul
itu agak kayak ambles tuh. Ya Allah, Tad, ini gimana? Kata saya. Udah, tambahin tanah yang sebelah aja. Akhirnya di situ ditambahin. Nah, sudah beres di situ. Kalau saya kan ada apa-apa selalu ceritanya ke ibu ya, Mi, ini kenapa ya? Ahero seperti ini ya. Yaitu Gusti Allah itu, kata ibu, selalu memperlihatkan semasa orang hidup di dunia itu seperti apa. Yaitu jadi siksa kubur itu sebenarnya ada, kata ibu. Iya, katanya sampai mau penguburan apa selalu nggak muat. Nah, ya itulah, kalau sepanjang hidupnya orang itu yang musyrik atau ya maaf bisa dibilang penista agama atau apa, ya seperti itu, Dan itu jangan kaget, kata ibu. Di Al-Quran pun sudah dijelaskan. Orang seperti ini, bakal seperti ini, katanya. Oh, yaudah. Akhirnya di situ saya mandi, beberes, makan. Tapi Mang maaf, ini untuk saya melanjutkan ke cerita selanjutnya, Mang Saya minta izin ke Mang di sini. Kita ya setidaknya untuk ngirim doa ke jenazah yang udah saya kubur dan saya bantu penguburannya, Mang Ayo, mohon silakan. izin. Bismillahirrahmanirrahim. Kusnillah arwahi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan apa yang harus tanya dari surat belajar. Amin. Amin. Ini saya lanjut ke cerita selanjutnya, Mang ya. Jadi setelah penggalian kubur Ahero itu, saya hampir sebulan lah, kurang lebihnya 3 minggu itu, Mang saya ibaratnya stuck, pekerjaan itu mentok gitu, Mang. Dari penguburan saya nggak ada yang minta tolong lagi gitu kan. Dari servisan HP saya juga nggak ada yang nyervis. Karena saya berpikir saya harus menafkahi anak istri di situ, Mang. Jadi saya ada inisiatif untuk mencari kerja yang lain. Saya nanya-nanya lah ke relasi, ke teman-teman yang lain apa. Dan suatu ketika teman saya itu menawarkan saya menjadi kuli panggul di salah satu pasar di wilayah Cirebon ya, Mang. Jadi untuk kuli panggul itu saya tidak datang terus langsung, Mang jadi kuli panggul itu. Ternyata saya di situ dimintain uang juga. Ya omongan kasarnya untuk beli lapak gitu kan. Akhirnya di situ saya keluar 500.000 kan. Karena nawaitu saya dari saya keluar 500 mungkin saya bisa dapat lebih dari segitu gitu. Akhirnya situ saya sudah beli lapak dan saya udah mendapat langgan untuk mikul sayuran, terus kayak barang-barang lah gitu loh, Mang. Nah di situ saya jalan selama kurang lebih 2 bulan. Itu bayarnya sukarela ya? Bayarannya itu biasanya kita ditarif, Mang. Tergantung beratnya gitu kan. Biasanya itu ya kalau yang ringan-ringan mah saya selalu dikasih 15.000, 20 gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak bongkaran misalkan kayak bongkaran bawang gitu, Mang. Jadi hitungannya itu satu mobil sekian gitu loh untuk beberapa orang gitu kan. Misalkan biasanya di situ 3 atau 4 orang. Jadi misalkan satu mobil 800. Nah, yang kita ngerjain itu orang 4 atau orang 5, yaitu dibagi rata gitu loh. Nah, saya di situ berjalan selama 2 sampai 3 bulan. Akhirnya ada yang mempercayai saya. Udah daripada kuli panggul aja, kamu mau nggak kerja sama saya, kata dia. Jadi jaga di kios sayuran dia gitu. Saya di situ tidak mengiyakan langsung ya, Mang. Karena saya minta izin dulu ke istri. Jadi minta pendapat dulu kan ke orang tua, ke istri. Setelah saya minta pendapat, Dek, ini ada yang nawarin jaga lapak
kios sayur. Gimana ya, kata saya. Kata istri, ya udah ambil aja, toh enggak terlalu berat kan. Terus kata istri, itu kamu juga kasihan, soalnya kita jadi kuli panggul itu kan berangkatnya jam 12 malam Mang. Karena kita ngincer bongkaran kan, bongkaran sayur-sayuran gitu kan. Pulang-pulang itu ya bisa jam 10, jam 1 siang. Kata ibu saya juga, ya udah ambil aja. Itu siapa yang nawarin? Kata saya, Mas Erwin. Orang mana A itu? Dia itu aslinya orang Jawa katanya. Cuman istrinya orang Indramayu, kata saya. Oh, ya udah kalau misalkan menurut kamu lebih ringan dan upahnya menurut kamu cukup, yaudah ambil. Akhirnya di situ saya ngambil pendapat istri dan orang tua. Esokan harinya apa masih jadi kuli panggul apa. Akhirnya Mas Erwin datang lagi di situ. Gimana, mau nggak, katanya. Soalnya ini saya ribet, katanya. Mas Erwin itu usahanya nggak hanya lapak sayuran doang, Mang. Di rumahnya itu dia ada warung sembako. Jadi saya nggak kepegang makanya di pasar itu saya sering tutup. Eman katanya itu. Oh ya udah Mas. Nah kita berbicara tentang bayarannya gimana Mas, katanya. Ya terserah kamu maunya gimana. Mau presentasi atau mau harian sekian, kata dia. Oh ya udah Mas, oke lah, kata saya. Boleh. Nah 2 hari 3 hari ke depannya itu saya jaga lapak di situ, Bang. Ya awal masih ditemani Mas Erwin. Masih ditemenin karena harga saya belum tahu gitu kan. Terus langganannya dia siapa-siapa saya belum tahu. Soalnya kan kalau di lapak seperti itu, misalkan yang beli orang baru dan yang biasa belanja itu harga dibedakan gitu kan, Bang. Dan selama 2 minggu lah saya ditemanin akhirnya saya udah tahu nih langgannya dia seperti ini gitu kan, orangnya ini. Dan saya di situ dilepas, Bang. Tapi setelah 2 hari setelah dilepas itu saya agak janggal ke Mas Erwin. Janggalnya itu dia itu seolah-olah kayak ngetes kejujuran saya, Man. Dalam arti ngetes kejujurannya itu dia tidak pernah menanyakan dapat berapa, omset dapat berapa gitu loh. Dia nggak pernah menanyakan yang turun barang itu apa gitu kan, berapa kilo apa. Jadi seolah-olah kayak yaudah sok, kamu mau jujur nggak ke saya gitu loh. Dan sewaktu ketika itu saya diuji dengan dia naruh plastik, Bang, plastik hitam dibengket gitu. Mungkin entah dia lupa atau apa ya, dia pergi aja, Bang. Akhirnya di situ karena saya mau tutup, akhirnya saya beberes dan ngambil plastik itu kan. Saya ngejar Mas Erwin. Mas, ini barangnya ketinggalan. Apa sih barang apa? Orang enggak kok, saya nggak bawa apa-apa. Ini saya tahu punya Mas Erwin. Mas Erwin naruh kok, lupa kali, kata saya itu. Enggak kok, saya nggak naruh apa-apa, kata dia. Apa sih itunya barangnya? Nah setelah dibuka itu, ternyata itu uang 50 ribuan. Kalau saya hitung itu lebih dari 3 juta. Nah di situ saya agak marah ya, Mang. Mas, ini saya tahu punya Mas Erwin. Mas Erwin kalau ngetes saya jangan seperti ini sih Mas, kata saya itu. Namanya manusia, takutnya saya hilap, kata saya. Ya maaf, kata dia. Saya tuh cuma mau tahu kamu tuh seperti apa orangnya. Karena dia udah percaya apa ke saya, tambah intens kita, Mang. Sampai istri anak saya, sini si Dede bawa ke rumah. Dia selalu makan-makan di rumahnya. Anak saya selalu dikasih jajan oleh beliau kan. Itu saya harian itu 170, Mang. Harian bayarannya ya 170. Tapi tiap bulannya itu ya sering dikasih, tapi nggak terlalu matok.
kadang 1 juta, kadang 1,5 juta. Kadang ya kalau lagi omsetnya lagi bagus, dia sering ngasih 2,5 juta. Dengan bahasanya itu bukan gaji saya. Nih buat jajan AA katanya. AA itu anak saya gitu. Buat jajan AA katanya. Nah suatu ketika saya sama istri itu dipanggil Mang ke rumahnya Mas Erwin. Mas, saya mau ada perlu, kata dia. Perlu apa Mas? Udah ngobrolnya di rumah aja. Ajak si Teteh, kata dia. Wah kan saya tumben kan Mas Erwin mengajak saya dan istri untuk ke rumahnya. Sedangkan pegawainya dia kan hanya saya Mang. Ini ada apa nih? Mungkin serius. Akhirnya di situ saya ngajak istri. Yuk main ke rumah Mas Erwin. Ada apa? Gak tahu, Mas Erwin ngajak ke rumahnya, kata dia. Akhirnya di situ posisi abis isya lah. Saya ke rumahnya, ke rumah Mas Erwin dengan istri kan. Ya seperti biasa, salaman ke anaknya beliau kan, si Arya. Terus ke istrinya, ya ke Mas Erwin, ya ngobrol-ngobrol biasa kan. Bercanda apa. Dan ketika jam 8-an itu, akhirnya Mas Erwin mengutarakan maksud dan tujuannya manggil saya dengan istri. Nah di situ saya dikumpulin sama istri, dia dengan istrinya dia, ya ngobrol. Mas, kalau Mas ikut usaha saya terus, Mas gak akan berkembang nih, kata dia. Gak akan maju. Ya Mas stuck di jadi anak buah terus, kata dia. Kalau misalkan saya ngasih modal ke Mas untuk usaha, Mas mau usaha apa? Kebisaan Mas apa? Kata dia kan. Ya kalau saya sih dagang apa itu baru Mas, kata saya kan. Pas ikut Mas Erwin. Cuman kalau saya sebelum ikut Mas Erwin itu ya saya servis HP, kata saya kan. Ya udah nih, kata dia. Ada uang 8 juta. Mas mau usaha apa? Katanya. Ya kata saya tuh kalau mau usaha apanya saya belum tahu nih Mas. Tapi kalau untuk servis HP segitu itu kurang Mang Seenggaknya kita harus megang uang 13 kan. 13 juta ke atas. Akhirnya di situ kata saya, enaknya mah dagang ya Mas. Tapi ntar lah saya mau ngobrol dulu sama istri, kata saya. Dagang apa, kata saya. Akhirnya setelah selesai berbicara apa sama Mas Erwin itu, saya pulang kan. Pulang ke rumah, ya biasa saya sharing dengan istri, dengan orang tua mencari pendapat. Dan istri minta izin ke ibu saya. Nah, kata ibu, di Cirebon itu kan belum ada kelapa obat. Karena ibu kalau beli kelapa obat itu kan selalu di kampungnya ya Mang. Di Indramayu itu kan. Oh iya benar kata saya tuh. Kelapa obat itu seperti apa Mi? Kata saya. Kelapa obat itu kelapa muda yang dibakar. Setelah sejam atau sejam setengah sudah matang, itu dikasih campuran rempah-rempah seperti temulawak, jahe, telur ayam kampung katanya. Di Cirebon itu belum ada. Kemungkinan bakal rame nih kata orang tua saya kan. Akhirnya saya berpikir di situ, oh iya, oke nih kata saya tuh. Tapi di lain sisi pun di situ saya selalu lihat tutorial di YouTube dan lain-lain kan, mempelajari ilmunya dulu gitu kan. Setelah saya yakin, saya bilang ke Mas Eri, Mas, kalau kita usaha kelapa bakar gimana ya Mas? Bisa nggak bikinnya? Insya Allah bisa Mas. Yaudah, ntar kita coba beli kelapa dulu katanya. Terus kita coba dulu gimana di testimoni dulu kata dia. Oh iya boleh. Akhirnya di situ saya pulang dari pasar sekitar jam 3-an, jam 3 siang emang. Saya beli kelapa, terus ke rumahnya kita coba tuh di situ. Kita bakar, kita masukkan rempah-rempah apa, dan di situ kata Mas Erwin, oh oke Mas, di badan enak kata dia. Bisa nih, tinggal kita searching aja manfaatnya untuk apa gitu kan.
Akhirnya di situ sudah mengiyakan, yaudah mas, cari lapak. Akhirnya saya cari lapak, itu saya dapat Mang di wilayah Kabupaten Cirebon ya. Di situ kita coba usaha, ya sebulan pertama mah kita itu ngelayanin itu cuman paling banyak-banyaknya itu 10 butir Mang. Posisinya di mana? Pinggir jalan? Pinggir jalan. Jalan raya maksudnya? Jalan raya itu Mang, jalan utama. Itu paling banyak-banyaknya itu sehari itu 10 Mang. Nah di situ saya agak ngedrop nih Mang. Dalam arti agak ngedrop mungkin karena saya nggak biasa wirausaha ya. Mas, kalau kayak gini aja, aduh susah mas kata saya tuh berkembangnya. Jadi situ saya curhat ke Mas Erwin itu. Gimana ya mas? Apa tutup aja? Kata Mas Erwin. Udah jangan. Nanti saya coba bantulah biar agak maju gimana. Kirain saya itu dia ngomong saya akan bantu itu jadi berbicara ke temannya atau apa. Ternyata bukan itu Mang. Jadi sewaktu malam itu saya ingat banget malam Kamis PON saya diajak sama Mas Erwin. Sibuk nggak? Enggak. Kenapa? Paling ini saya mau nyiapin ya yang buat nanti malam kita jual di pasar kan saya kan. Bah pasar libur aja dulu. Udah kamu ikut sama saya katanya. Ikut kemana katanya? Udah ke teman saya. Ayo ikut. Oh yaudah. Di situ kita ikut. Saya ikut naik mobil. Di situ saya udah agak curiga Mang. Di mobil itu udah ada kayak sesaji di belakang itu. Di situ udah ada kelapa obat yang kulitnya agak merah itu Mang. Kelapa obat, bunga 7 rupa di situ, telur ayam kampung, bubur merah, bubur putih. Hah? Mas, ini mau kemana? Terus itu belakang buat apa? Dah, ikut aja. Dah, mas mah diem aja katanya. Nanti ikutin saya aja gimana. Terus akhirnya di situ dia berhenti ke suatu tempat. Ternyata beli dupa dengan menyan. Ini orang buat apa? Saya di situ udah berpikir udah aneh lah. Apa buat ini kah? Pesugihan-pesugihan gitu. Akhirnya kita berangkat di wilayah Indramayu, perbatasan Subang, Mang. Itu daerahnya alas, banyak pohon-pohon beringin apa. Nah, ketika kita masuk ke kebun itu, di situ hanya ada rumah satu-satunya, Mang. Rumah satu-satunya, rumah yang menurut saya udah nggak layak lah ya, Mang. Ibaratnya kayak gubuk reot gitu, Mang. Di situ hanya pakai orang zaman dulu itu, Mang, petromak gitu loh. Pencerahan hanya pakai petromak situ. Nah di situ kita turun Mang. Itu bawa yang di belakang. Bawa yang di belakang itu yang sesaji itu Mang. Akhirnya saya bawa kan. Ketemulah dengan orang yang parubaya. Ya kita sebut aja Abah gitu ya. Si Abah itu, Wing, kemana aja? Baru kelihatan lagi. Kalau ada perlunya aja baru kesini, kata beliau. Nah di situ saya nangkep Mang. Oh Mas Erwin tuh berarti sering kesini gitu loh. Nah dari situ saya mulai curiga Mang ya. Curiganya juga ya di pasar apa juga jualannya ya seperti itu aja gitu loh. Tapi kok omsetnya lumayan gitu kan. Terus saya ngeliat ke yang sembako di rumahnya juga sepertinya ada yang lain gitu kan di situ. Oke udah saya bawa sesajen itu ke Abah dalam. Entah Mas Erwin itu ngobrolan apa lah dengan si Abah itu. Karena saya nggak mau kepo lah orangnya gitu emang ya. Saya duduk agak jauh. Nah setelah situ si Abah itu negur ke saya. Kamu nanti istirahatnya sebelah situ aja ya kata dia.
Jadi kayak suatu kamar gitu. Nanti Erwin biarin aja sendiri di situ. Nanti kamu pokoknya jam 10 atau setengah 11 kamu rebusin aja singkong katanya. Singkong sama kasih air putih. Nah, di situ saya mulai agak, wah ini apa nih gitu kan. Malam pertama oke, saya ngasih singkong ke Mas Erwin itu kan sama air putih. Oh, jadi memang langsung nginep di situ ya? Langsung nginep di situ 3 hari 3 malam. Izin ke istri? Itu saya udah izin. Udah izin ke istri, saya pergi sama Mas Erwin itu. Malam pertama nggak ada keanehan. Malam kedua mulai itu Bang. Saya mau istirahat kan setelah ngasih ini ya, singkong sama air minum buat Mas Erwin. Sekitar jam setengah 2-an lah. Ya biasa namanya laki-laki mainan HP, ngopi sambil ngerokok gitu kan. Nah di belakang saya itu ketika saya lagi mau foto-foto emang lihat kayak ada orang sosok tinggi besar. Akhirnya saya nengok kan. Ya itu nampak Bang. Orangnya itu kalau bisa digambarin mungkin atap langit-langit ini lebih tinggi sedikit lah. Jadi ke saya itu seperti gini tuh Bang. Ngeliat gitu. Dengan bahasa sana ya. Jong, garap ngapai sih ramene-mene, kata dia kan. Subhanallah, saya kaget kan. Siapa ya? Kita mah pengen nganteri batur kita mene. Wes, balik. Lah yang kok durung selesai. Wes, balik. Nah di situ saya, subhanallah. Jadi saya ngebaca-baca yang saya bisa kan. Baca-baca apa? Temen-temen itu bus hilang, tapi kayak asap gitu. Nah besoknya itu saya ngomong ke Mas Erwin, Mas, lagi malam saya di kamar diliatin sosok orang hitam gede tinggi banget Mas. Bilang apa? Ya saya suruh pergi, suruh pulang. Ada apa ya Mas? Udah. Nah di situ saya juga nyeletuk kan ke Mas Erwin. Mas, sebenarnya Mas Erwin itu ngejalanin apa sih di sini? Udah, diem aja kata dia. Toh saya ngelakuin ini juga untuk kamu juga kata dia. Di situ saya mikir apa ini nih. Malam ketiga setelah saya ngasihin singkong dengan air, Abah itu datang jam 12:30-annya itu. Gimana? Ada keanehan nggak, Win? Enggak, cuman itu si Akibo katanya didatangin ini. Apa? Ya diomongin suruh pergi kata dia kan. Emang ada apa sih kata Erwin? Kok ke teman saya ngedatangin suruh pergi, tapi ke saya enggak kata Mas Erwin. Akhirnya si Abah itu ngomong, ya iyalah suruh pergi. Kamu bawa orang ke sini Win, dianya juga ada yang ngejagain kata dia. Saya mikir situ, wah kayaknya bentrok nih dengan yang ada di badan saya itu, yang ngejagain saya yang di part 1 itu makanya yang jawara itu kan. Akhirnya udah situ jam 2:30 si Abah itu ngomong, Win, ini kelapa kan kamu udah selesai nih, ini kelapa saya buka ya kata dia. Nah di sini kita sepakatan dulu, kalau misalkan keluarnya itu air kelapa putih kekuningan, itu dari keluarga kamu yang bakal diambil. Tapi ketika ini kelapa dibelah keluarnya darah, kamu siapin darah ayam cemani 2 ekor dibikin gelas. Dari situ saya mulai aneh kan, kok ini ayam cemani dan keluarga, apa ini tujuannya kan? Maksudnya apa di situ saya? Akhirnya di situ si Abah ngebalik itu kelapa Mang. Itu saya seumur hidup baru ngelihat Mang, kelapa yang ketika dibelah itu keluarnya seperti kental. Darah kental, Win, ini darah.
kamu harus nyiapin daerah cemani. Kapan, Mbah? Sebentar. Ini coba kamu berhasil atau enggak. Kalau berhasil, di dalam ini pasti ada benda yang harus kamu bawa pulang katanya. Akhirnya itu dikocok, belah jadi 2. Di situ ada batu. Kalau saya yang awam ya, seperti saya itu seperti apa ya, kelapa yang bantet gitu loh, Mang. Tapi berbentuk batu. Kalau kata orang-orang mah batu fosil gitu kan. Nah di situ, Win, ini ada batu. Tapi kalau kamu mau bawa ini, kamu cari dulu ayam cemani. Tapi yang bukan silangan katanya, yang murni ayam cemani. Nyarinya di mana ya di wilayah sini? Itu ada katanya di pasar hewan. Nanti kamu pagi-pagi aja subuh setelah subuh ke sana. Akhirnya subuh kita ke pasar tuh, Mang. Pasar hewan kan. Ya nggak lama keliling itu saya nemuin ayam cemani itu. Pas banget, kebetulan tinggal 2-2-nya itu, Mang. Akhirnya di situ kita beli kan, kita bayar per ekornya itu 350. Terus sudah itu, Mas, kata Mas Erwin, nih bawa, sambil diikat itu kan. Dibawa. Saya ngomong ke Mas Erwin, Mas, saya lapar kata saya itu. Ini selama Mas Erwin ritual itu kan saya makan ketemunya gitu, Mang. Akhirnya di situ kita makan dulu. Makan kayak soto yang gerobakan itu di pasar gitu kan. Ketika kita pulang ke rumahnya Abah itu, dikira saya ayam itu mau diapain gitu, Mang. Ternyata itu ayam tapi darahnya itu diwadahin kayak muk gelas seng itu yang kayak zaman dulu itu, Mang. Nah, diwadahin ke muk itu, Mang. Lah itu dipotong, darahnya diambil. Nah, si ayamnya itu disuruh dibuang ke kali. Dilemparin aja gitu loh, Mang. Katanya itu untuk ngebuang kesialannya katanya si ayam itu. Dan si batu fosil itu, Mang, dimasukin ke gelas yang ada darahnya itu. Itu ya wallahu alam ya. Saya ngeliat di depan mata saya sendiri, Mang, ketika batu itu ditaruhkan ke gelas, si darah itu, Mang, nggak cukup lama lah, paling 15 menit darah itu bersih, Mang, seperti disedot sama si batu itu. Saya, ya Allah, apa ini? Di situ bau anyir banget. Dan setelah nyemplungin batu itu, seperti apa ya? Kayak orang nganu petasan gitu, Mas. Kayak bom gitu. Duar di atas rumah itu. Mas, ini apa? Udah gak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Dan abahnya pun ngomong, dah, kira wedi-wedi emen, siram menegi gak uang, ya iki dampak kayak. Dah, saya itu maksudnya apa kan? Saya udah situ. Akhirnya dari situ kita pulang dengan batu itu yang diwadahin kain putih, dikasih bunga katil, diikat kan. Setelah pulang itu nggak keanehan pun banyak, Bang. Mobil yang tadi kita berangkat itu normal, apa temu-temu di alas-alas itu mobil mogok sendiri. Setelah mogok udah jalan, mobil bocor, ya banyak rintangannya lah, Bang. Akhirnya kita pulang ke Cirebon, Bang. Udah istirahat dulu, besok nanti kamu buka nih batu ini, taruh di meja kasir. Oh yaudah, oke, kata saya. Ditaruh lah di meja kasir kan. Besoknya kita mau beres apa, mau buka. Itu dengan sekejapnya itu ya. Yang biasanya saya nyetok kelapa 20 butir, itu nggak nyampe sejam, kita bakar semua itu. Habis. Sama Mas Erwin, habis. Ya udah tutup aja dulu, nanti saya mesen. Akhirnya kita mesen setengah kolbak kan. Sekitar 40-50-an. Itu nggak nyampe 3 jam habis, Mang. Akhirnya mesen lagi semobil, bahkan sampai 1 hari itu 2 mobil, Mang. Oh,
alhamdulillah lah gitu kan ya. Karena ya lumayan kan. Misalkan kita hitung per butir itu 25.000 kita jual Mang. Kalau kita habis 100 butir aja udah berapa gitu kan. Sedangkan kelapa kita modal cuma 6.000 perak Mang. Ya taruhlah dengan jahe dan yang lain itu per butir 10.000. Kita bersih itu 15.000 Mang omset. Dikali 100 udah berapa kan. Kita biasalah setiap sebulan sekali pembukuan kan ke Mas Erwin. Mas, nih bulan ini omset dapat sekian, uang bersih dapat sekian katanya. Boleh tahu berapa tuh? Itu 1 bulan itu saya memegang uang 35 juta Mang. Itu kita omset udah ya? Itu udah bersih ya Mang. Kita udah pakai buat belanja kelapa, bayar ruko, kan kita bayarnya bulanan ya. Bayar ruko, udah belanja kayak temulawak, telur dan lain. Dan itu pun udah ibaratnya saya pakai untuk ya saya rokok ngejagain gitu kan. Nah Mas Erwin, wah Mas agak mending nih gitu kan. Gimana? Mau dibesarin lagi atau gimana? Kata Mas. Tar dulu Mas, kata saya jangan serakah lah. Kita lihat dulu omsetnya. Takutnya posisinya ya mungkin bulan itu lagi bagus, belum tentu bulan depannya bagus lagi gitu kan. Akhirnya bulan depannya itu omset tambah meningkat Bang. 1 bulan itu bersih kita bisa nyampe 80 juta. Dan di situ kita ya bagi hasil kan Bang. Karena kesepakatan kita dari awal, karena beliau yang ngasih modal awal apa, jadi kita 60-40. Dari 80 juta itu saya kebagian kisaran 32-33. Cuman Mas Erwin itu ngasih lebih. Nih buat jajan anak katanya. Akhirnya di situ saya kasih 35. Gede banget ya. 35 di waktu 2022 itu kan wah, gaya hidup saya mau tambah inilah Bang ya. Sekarang juga masih gede itu. Makanya saya di situ wah, oke ini kan saya. Nah, Mas Erwin itu setelah bulan keempat, bulan kelima lah dia ngomong, "Mas, kalau kelapa aja kayaknya lama-lama orang nih agak bosan," kata dia. "Ada inisiatif nggak Mas mau buka apa atau apa?" Nah karena saya kan orangnya sering main ke wilayah ini gitu Bang, untuk nyobain makanan gitu. "Mas kalau bikin kuliner gimana?" kata saya. Tapi maskotnya itu kelapa bakar ini juga gitu loh. Jadi kelapa bakar didampingin dengan kalau zaman sekarang mah roti daging gitu kan Bang, kentang atau apa. "Oh boleh tuh," kata Mas Erwin. "Tapi ada nggak inisiatif untuk bikin menu apa-apa gitu? Ada nggak kepikiran sih Mas?" "Ada, saya menu favorit saya banyak kan saya. Dan saya udah nguasain kan saya kan gitu. Karena saya juga orangnya suka masak kan Bang ya, di rumah juga." "Yaudah oke, cari tempat tuh Mas." Akhirnya si kelapa itu yang jaga istri. Saya nyari tempat sama Mas Erwin. Dapatlah perbatasan ya, Cirebon Kota Kabupaten. Di situ kita dapat sewanya itu per tahun langsung. Karena Mas Erwin udah ngerasa pede nih. Di situ kita bebenah kita ngerekrut. Awalnya itu kita 3 Mang, ngerekrut karyawan langsung 3 ya. Nah terus si yang Mas Erwin itu meneruskan yang di pasar juga kan. Yang pasar itu dipegang sama Mas Erwin. Istrinya yang rumahnya itu yang sembako. Nah dari situ kita tambah maju Bang. Sampai punya karyawan itu 14. Dan suatu hari Mas Erwin itu dia punya masalah di pasar Bang. Punya masalah di pasar karena dia punya darah tinggi. Mungkin akhirnya kaget. Nah Mas Erwin ini karena darah tinggi kena stroke Bang. Kena stroke. Terus si yang batu itu Bang, Mas Erwin itu lupa untuk memberi darah lagi. Itu harus sebulan sekali? Itu setiap kliwon. Setiap kliwon? Berarti sebulan sekali? Iya. Jadi 2 kliwon itu Mas Erwin lupa untuk memberi darah yang semani. Nah dari situ mulai kesurutan-surutan omset Bang. Udah berapa lama berjalan kelapanya itu? Itu sama yang kafe kisaran 8-9 bulan. Belum setahun ya? Belum setahun. Tapi belum setahun pun beliau udah bisa beli mobil
dan menambah usaha yang lain. Mas Kibau di situ udah dapat apa aja? Di situ saya udah ngambil perumahan, Mang. Udah bisa beli motor, ya bisa ngasih orang tua lah gitu loh. Uangnya aman-aman aja dipakai? Aman-aman aja situ, Mang. Nggak ada gejala-gejala buruk? Nggak ada gejala. Nah yang pas mulai gejala itu, pas Mas Erwin lupa memberi darah ayam cemani itu, Mang. Karena saya kan orangnya nggak pernah mau tahu ya. Yang selalu ngeritualin itu kan Mas Erwin, Mang. Bahkan seperti apa gitunya. Nah mulai dari situ keanehan mulai timbul, Mang. Omset itu resto dengan kelapa bakar itu yang sehari bisa nyampe 8-9 juta, itu untuk dapat 1,5 juta itu susah banget, Mang. Susah banget. Bahkan saya harus mutar otak ya, nganu catering apa. Ketika kita dapat catering, ada makanan kampung ya, nasi goreng kampung dikasih ayam gitu ya. Itu saya dapat orderan 30 piece, 30 kotak. Ketika kita bikin nasi goreng nih dengan karyawan saya, dibagi 2 kan 30 itu, Mang. Saya bikin 15, karyawan saya itu bikin 15, Mang. Ketika lagi masak, karyawan saya itu ngomong, itu apa, itu apa, kata dia. Orang tinggi besar katanya. Nah tambah ngebelakang gitu, Mang. Kesurupan dia. Kesurupan, yang ngamuk-ngamuk lah. Ngamuk-ngamuknya itu, kenapa saya nggak dikasih makan? Kan saya kasih makan apa gitu kan. Akhirnya saya panggil kiai kan situ. Situ atasin. Nah yang anehnya nasi goreng udah siap 30 piece, kita goreng ayam. Itu ayam baru dipotong, Mang. Baru dipotong, diungkep, kita goreng, ayam itu keluar belatung. Sampai sekali saya beli lagi seperti itu lagi. Sampai akhirnya inisiatif aja. Udah bilangin yang punyanya, ini toppingnya jangan ayam ya, kata saya itu. Diganti nugget-nuggetan aja. Akhirnya yaudah, karena udah kepalang kan waktunya udah desak. Nah selanjutnya ada pelanggan mau ke kafe itu, Mang. Bahasanya itu, padahal saya nongkrong di depan, Mang. Lagi ngopi, lagi ngerokok kan. Bahasanya itu, ya kafenya tutup katanya. Padahal saya di depan. Dah sehari, 2 hari adik saya sendiri mau bawa teman-teman kerjanya. Lah tutup, kata adik saya itu. Akhirnya adik saya nelpon ke saya, katanya itu nomornya nggak aktif katanya. Nah setelah adik saya keluar, saya telepon balik adik saya kan. Kenapa kamu udah di depan kafe? Ini apaan, orang kafenya tutup katanya. Astagfirullah, kata saya di situ. Nah udah mulai keanehan-keanehan itu, Mang. Setelah 2 bulan omset itu untuk dapat 1 juta aja susah banget, Mang. Sampai saya itu bingung untuk ngebayar karyawan gitu kan, mikirin untuk bayar sewa kan, untuk operasional, untuk belanja apa, udah bingung situ, Mang. Akhirnya di situ saya tutup jam 10 malam. Tutup, saya baru nyampe rumah nih, Mang. Baru mau bebenah apa, warga sekitar yang kafe itu nelpon saya. Nelpon, ini kafenya kebakaran. Astagfirullah, kata saya. Ini kenapa? Padahal kita mau pulang itu ya listrik apa dicolokin, colokannya udah ditarikin semua kok, Mang. Udah di nonaktifin semua kan. Astagfirullah. Nah di situ saya istilahnya apa emang? Walaupun usaha kita dimodalin orang, kayak ya Allah kok seperti ini, ada apa gitu kan. Fotonya ada ya? Fotonya ada, Mang. Restorannya? Restorannya ada, cuman saya ngejaga privasi ke orangnya itu kan. Jangan karena ditayangin nih. Kafenya itu sekarang masih ada tapi dipegang oleh keluarganya, Mang. Ganti pemilik? Ganti pemilik, tapi nama brandnya itu masih sama. Takutnya kita menjatuhkan usaha orang lain gitu, Mang. Nah akhirnya di situ saya bilang ke Mas Erwin, mungkin karena darah tingginya beliau emang ya yang tadinya stroke apa tuh, jadi dia udah ngelamun aja, Mang. Udah kayak istilahnya nggak percayalah gitu tuh. Di pasarnya dia rusak, usahanya. Sekarang kafe yang kerjasama dengan sayanya dia rusak, dia usaha itu tinggal warung sembako. Nah saya udah di situ udah pasrah lah. Ini saya harus seperti apa gitu kan. Udah tahu kalau itu penyebabnya? Di situ saya belum tahu, Mang. Pesugihan belum tahu.
Akhirnya di situ istrinya Mas Erwin ngomong, ya udahlah usahakan, kita udah mati nih, kata dia. Gimana kalau AA ikut jaga di warung sembako aja, karena saya bingung ngurusin Mas Erwin terus menjaga sembako kan. Akhirnya ya udah Bu, nanti gampang saya gaji, kata dia, daripada nggak ada pemasukan sama sekali. Oh ya udah. Nah setelah saya jaga sembako itu kurang lebih 3 bulanan Mang lah. Itu yang saya anehnya lagi, ketika tutup lagi Mang, jam 1 malam Mang, dapat kabar kalau warung sembakonya dan rumahnya Mas Erwin itu kebakar habis semua Mang. Bahkan di situ korbannya itu Mas Erwin, anaknya, anak sematawayangnya, dan istrinya pun ikut kebakar habis. Sekeluarga berarti? Sekeluarga habis. Semua. Bahkan sampai mobil, rumah apa habis, udah habis semua hartanya dia. Kalau harta yang di Mas Kibau aman? Kalau di saya aman. Nggak ada yang kemakan? Nggak ada. Kebakar atau musibah gitu? Nggak ada. Ini masuk berita nggak? Nggak masuk berita di situ Mang. Karena tempatnya jauh ya? Karena kita itu di masih kampung sih Mang ya dulu ya. Setelah kebakaran itu timbul keanehan-keanehan ke saya Mang. Selang seminggu itu saya sakit. Sakitnya itu aneh. Dalam arti anehnya itu saya sakit tapi jamnya itu setelah waktu asar Mang. Sampai jam 2, jam 3 malam. Sakitnya itu ya saya itu kayak hidup Mang, nggak bisa apa-apa di atas kasur itu Mang. Bahkan untuk nengok seperti ini pun saya nggak bisa. Di situ sampai hampir 2 bulan lah. Hampir 2 bulan itu kakak saya itu dimimpiin Mang. Dimimpiin katanya saya itu diikat di pohon besar, pohon rangdu yang besar. Diikat dan dijagain genderuwo sama kayak sosok leak katanya. Nah di situ ibu saya, karena ibu saya kan kebacaan-bacaan Quran apa gitu ini emang ya. Akhirnya saya di situ dibacain lah sama ibu saya di air kan. Di air, ntar dulu merinding. Merinding. Minum. Asli merinding pisan. Sumpah, asli sumpah. Lemes sumpah. Demi Allah, demi Rasulullah. Tuh. Masih panjang lagi. Tinggal efeknya doang. Tinggal efek. Ini jangan masukin aja gitu ya. Yes. Insyaallah. Tuh, langsung pucat semua. Asli kamu bau? Demi Allah, Rasulullah. Merinding berat pisan. Datang. Mau ditok tawasulin doang. Diminum dulu. Mau doa dulu Mas Kibau. Dah, bismillah. Ya, jadi kakak saya itu ngimpi, katanya saya itu diikat di suatu pohon rangdu besar katanya. Itu yang nungguinnya gundurwo dengan sosok leak katanya emang. Nah setelah kakak saya ngimpi itu, kakak saya akhirnya ke rumah ibu saya karena saya tinggalkan di rumah ibu ya. Didatangin, cerita ke ibu ngebikinin air di gelas itu, dibacain Qul huwallahu. Nah saya biasalah ayat-ayat kursi gitu Mang. Nah di situ saya udah agak ngebaik tuh Mang. Di situ kakak saya itu kesurupan Mang. Kesurupan sosok Gundurwo itu. Kakak saya itu ngamuk-ngamuk masuk ke kamar saya. Ngamuk-ngamuk katanya, kamu itu harus ikut sama saya, kamu itu harus ikut sama saya. Pakai bahasa Jawa sana kan. Nah setelah kakak saya ngomong itu pun, saya pun kesurupan Mang di situ Mang. Ya kalau ibu saya yang cerita itu, saya kayak ngeleak gitu. Leak terus kayak ada suara gamelan gitu Mang, kayak
ini percak gitu. Nah di situ saya diobati sama ustadz situ kan, dibacain ini, saya sadar. Akhirnya kata ibu saya, wah ada yang nggak beres nih sama kamu udah kamu sana tinggal di ini aja dulu, di rumahnya AA, jadi di rumah kakak kamu dulu. Akhirnya di situ saya diobatin apa, klimaksnya itu Mang, ketika lagi ngobrol seperti ini ya Mang, ketika ngobrol dengan ibu saya itu kesurupan lagi Mang, di situ Mang. Kesurupan ya sosok leak itu lagi. Ibu saya ngebacain ayat kursi apa, karena paman saya baru pulang haji, di raupin air zam-zam di situ Bang saya. Akhirnya di situ saya pingsan, lemes. Nah, besokannya itu kakak saya datang ke ibu saya. Mi, AA tuh diimpiin sama almarhum mama. Mama itu bapak saya emang ya. Kalau orang Cirebon kan Mimi mama ya. Didatengin mama katanya. Itu si Dede tuh suruh diobatin katanya. Sana panggil ada Arahmat ya namanya emang. Jadi Arahmat itu anak angkat bapak saya. Bapak saya kan dulu kan sering nganuin apa sih, ngaji gitu. Murid bapak saya gitu. Sana sih datang ke Arahmat, suruh minta tolong obatin adik kamu. Ngimpinya kakak saya itu. Akhirnya besoknya itu ibu saya nelpon kan ke Arahmat. Mat, bisa nggak datang ke rumah ibu, ini ada perlu katanya. Oh yaudah Bu, insya Allah kata Arahmat. Nah ketika Arahmat datang itu, ada apa? Iya ini si Dede ini setelah kena musibah kebakaran apa kafenya itu seperti ini katanya. Akhirnya di situ Arahmat duduk, saya disuruh duduk ada pada depannya itu. Nah situ mulai saya kesurupan sampai 8 kalian lah Mang di situ. Saling berganti Mang itu. Ada sosok Kuduruwo, ada sosok si Leak yang itu, dan yang terakhir itu nenek-nenek. Saya itu katanya udah kayak mau jalan keluar dari pintu, tapi sama Arahmat ditarik lagi. Katanya ini anak harus ikut sama saya, kata si nenek-nenek itu. Akhirnya di situ si Arahmat nyoba ngobatin saya. Itu ketika kita lagi ngobrol gitu Mang, udah diobatin gitu kan, lagi ngobrol, itu saya muntah Mang. Muntah kental, tapi yang anehnya itu di itu ada kayak kerikil kecil-kecil loh Mang, kayak batu kecil. Arahmat itu menyuruh saya, coba badannya dibersihin ke salah satu masjid di Cirebon, yaitu Masjid Jagabayan. Nah, jadi saya inisiatif, oh iya ya, cobalah gitu kan, kita ikhtiar ke sana gitu. Akhirnya di situ saya minta tolonglah ke kakak untuk minta antar ke Jagabayan. Waktu itu jam 8-an setelah Isya. Nah, di perjalanan itu banyak keanehan. Ya kita naik motornya kakak itu kan, motor baru keluar dari dealer sekitar 4 bulanan lah. Ketika kita berangkat ke Jagabayan, itu tiba-tiba motor itu mogok. Akhirnya di situ kakak coba ke bengkel, bisa nyala, jalan lagi, tiba-tiba ban bocor. Udah ditambal, akhirnya kita nyampe lah di Masjid Jagabayan. Setelah di Masjid Jagabayan itu keanehan itu nggak sampai di situ. Di Masjid Jagabayan pun tiba-tiba saya kena kayak orang kena stroke aja. Duduk itu udah nggak bisa gerak. Sampai akhirnya saya itu digotong sama yang penjaga pemandian itu dan kakak saya. Akhirnya saya digotong ke pemandian. Setelah dimandiin sekali itu, si pemandi ini ngomong saya, ini apa katanya. Apa-apanya Om? Ini kok keluar asap dari ubun-ubun kamu, ada apa ini? Gak tahu Om. Itu yang ngelihat kakak saya dan yang ngemandiin itu.
Akhirnya udah dimandiin. Pertama, kedua, ketiga kali ketika saya suruh salin itu, ketika saya disuruh ke kamar mandi itu ya jalan aja seperti biasa, kayak nggak ada dampak atau apa. Nah, ketika udah salin, kita mau ditawasulin kan sama yang jaganya di situ. Yang tawasul itu ngomong ke saya, kamu tuh pernah ngelakuin pesugihan ya, kata dia. Itu di depan saya, di depan kakak saya sama yang ngemandiin itu. Kamu pernah ritual seperti itu ya? Kata saya tuh nggak pernah ikut ritual itu. Cuman bos saya yang ini. Iya, tapi kamu posisinya kamu juga dikasih minum dan kasih yang lain-lain kan di situ. Iya, kata saya tuh. Akhirnya di situ baru terungkap bahwa saya itu sakit selama itu tuh karena dampak dari pesugihan itu gitu. Jadi secara tidak langsung itu saya dijerumuskan langsung oleh si bos saya itu. Jadi setelah itu semua beres, sehat ya? Alhamdulillah. Nggak ada gangguan? Alhamdulillah. Harta-harta aman semua? Kalau saya pribadi alhamdulillah aman, Bang. Masih ada yang tersisa nggak sampai sekarang hartanya? Sekarang masih ada, Bang. Dari motor dan ya rumah. Oh, itu hasil dari sana ya? Dari situ, Bang. Semua damai, maksudnya nggak ada gangguan teror? Ya mungkin agak panas ya, Bang. Panasnya itu selalu ingin kayak dijual gitu. Ada bisikan-bisikan ada gitu? bisikan gitu. Nah, Mas Kibau, terakhir, apa yang mau dibagikan ke penonton Malam Mencekam dari pengalaman Mas Kibau? Ya, kalau saya menceritakan seperti ini, tidak lebih saya memberi edukasi ya, Bang ya. Dalam arti edukasi itu bahwa apa yang saya jalanin ini salah gitu loh, Bang. Salah. Maksudnya salah itu ketika saya ngobrol dengan orang tua pun, kalau usaha itu kan Gusti Allah itu udah membuka semuanya di Al-Quran, Mang. Seperti kayak surat Al-Waqiah, ayat-ayat 1000 dinar kan, tinggal kayak diamalkan gitu. ya. Iya, bisa diamalkan di situ kan, Mang. Tidak harus kita belok ke kiri lah untuk melakukan pesugihan-pesugihan seperti itu, Mang. Meskipun kalau dengan jalan Allah ada waktu ya. Iya, jenjang jadi waktu. sabar saja. Nanti sudah waktunya semua akan indah pada waktunya. Nah, itu dia, indah pada waktunya. Oke, Mas Kibau sehat selalu, terima kasih. Dan Sobat Malam Mencekam, segera kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.